Selama 10 hari berturut-turut, gereja Tuhan atau beberapa orang Kristen mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mengadakannya, tidak perlu berkecil hati atau mendiskreditkan saudara-saudara kita. Sebab sesama tubuh Kristus, kita harus saling membangun, saling support Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengadakannya, saya ingin ingatkan bahwa esensi pencurahan Roh Kudus terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tanpa ini, mohon maaf, sia-sia ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kamu akan menerima kuasa. Kita menantikan Roh Kudus dicurahkan atas kita, dan kita harus percaya kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini berarti Bapak Ibu, cara kita memandang diri kita, siapa kita, keberadaan kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak sama dengan pengalaman sebelum dan peristiwa sebelumnya. Hari ini kita sudah menerima kuasa. Apa yang kita katakan ada kuasanya. Apa yang kita lakukan ada kuasanya yang berasal dari Roh Kudus. Karena itu jangan lagi pandang diri kita biasa-biasa. Jangan lagi hidup biasa-biasa. Sebab ada kuasa di dalam diri kita. Tanpa ini dipertanyakan, benar nggak Roh Kudus sudah dicurahkan? Yang kedua, kamu akan menjadi saksiku. 10 hari kita menantikan pencurahan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Sudahkah kita jadi saksi Kristus? Kalau kita menjadi saksi seorang presiden, kita akan menjelaskan, memberitahu, memperkenalkan siapa presiden tersebut dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena kita kenal, melihat langsung, mendengar langsung presiden tersebut. Kita belajar tentang dia dalam, sampai kita korbankan waktu dan lain sebagainya demi menjadi saksi seorang presiden. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang benar-benar saksi Kristus? Kita sudah mengenal Tuhan dengan dekat. Kita sudah belajar firman lebih dalam. Sudahkah kita lakukan? 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tanpa ini sia-sia. Kita harus menjadi saksi yang benar-benar saksi Kristus. Nah, dimulai dari mana menjadi saksi Kristus? Dari Yerusalem, tempat yang paling dekat pada waktu itu. Di mana tempat yang paling dekat hari ini? Keluarga kita, lingkungan di mana kita ada, pergaulan kita. Jangan sampai di tempat-tempat tersebut kita jadi batu sandungan. Masih ada sakit hati tersinggung yang tidak diselesaikan. Disitulah kita jadi saksi, memperagakan kasih Kristus, memperlihatkan kasih Kristus, kebaikan-kebaikannya kepada orang terdekat. Bapak Ibu yang belum pernah memberitakan Injil di Papua, tidak persoalan. Engkau yang memberitakan Injil dan menghidupi Injil itu sama pentingnya. Setara, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Tidak ada yang lebih hebat, yang tidak hebat. Lebih rohani, tidak rohani. Setara, tidak boleh dibeda-bedakan antara orang yang menghidupi dan memberitakan Injil. 10 hari pencurahan Roh Kudus. Selamat hari Pentakosta. Menyala, menyala, menyala. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.